Kita lanjutkan ya. Jadi saudara hadirin dan hormati Ahlul Bait keluarga Majelis Ta'lim dan juga saudara pemirsa di mana saja berada, buka halaman 214 ya. 214. 16. Iya, 16. 200 berapa? 16. 216. 211. 16. Yang lama. 216. Kita lanjutkan tentang 26 terdapat ya sifat-sifat ya, ada 26 sifat yang terdapat di dalam ayatul kursi ya. Tapi yang pokok ada terpari 5 nama-nama Allah ya yang kita dapatkan, yaitu langsung kalimat lafzul jalalah, yaitu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Ali Al-Azim ya. Sekarang masuk ke sifat yang keberapa, Bang? Ke-16. Ya. Sifat yang ke-16 ya. Sifat 16 coba kita baca dulu pelan-pelan. Sifat ke-16, kesempurnaan keagungan Allah, karena makhluk tidak mampu mencakupinya secara keseluruhan. Itu yang sifat yang ke-16. Sifat yang ke-16, kesempurnaan keagungan Allah ya. Kesempurnaan keagungan Allah, karena makhluk tidak mampu mencakupinya ya. Karena makhluk tidak mampu mencakupinya. Di dalam ayatul kursi ini terdapat kesempurnaan keagungan Allah. Kesempurnaan keagungan Allah. Jadi keagungan Allah, kesempurnaan keagungan Allah. Sempurna keagungan Allah didapatkan di surah ini, menyatakan bahwasanya keagungan Allah sempurna, dan terdapat sekaligus menjelaskan bahwasanya ya makhluk tidak dapat mencakupi kesempurnaan keagungan itu, tidak dapat ya. Coba lanjut. Sifat ke-17. Tadi terangkan lagi ya. Langsung sifat yang ke-17. Jadi sifat yang ke-16 itu dia sifat yang ke-17, Penetapan masyiah atau kehendak bagi Allah berdasarkan firman-Nya. Yang ke-17 ketetapan masyiah Allah. Apa ke masyiah? Kehendak. Itu insya'a. Sya'a ya. Insya'a adalah masyiah. Nama itu ketetapan masyiah. Kehendak. Jadi di dalam suratul Kahfi ini akan kita dapatkan masyiah. Apa masyiah? Kehendak. Jadi di sini ada ketetapan kehendak Allah. Ada ketetapan kehendak Allah. Namanya masyiah. Insya'a, sya'a. Coba kita baca dulu firman Allah. Firman Allah, illa bima syaa, melainkan apa yang dikehendakinya. Illa bima syaa. Syaa itulah masyiah. Syaa, apa itu syaa? Menghendaki. Jadi illa kecuali bima syaa, dengan apa yang dikehendakinya. Jadi mulai kalau mau digaris kalimat syaa ya. Illa bima syaa. Syaa itulah masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Jadi di surah ayatul kursi ini, di ayat ayatul kursi ini menceritakan Allah punya masyiah. Apa itu masyiah? Punya kehendak. Jadi ada ketetapan kehendak. Jika tidak dikehendaki tidak menjadi. Jika tak dikehendaki oleh Allah tidak menjadi. Kalau menjadi berarti dikehendaki oleh Allah. Jadi
Datang kau besok ya. Ya, datang kau besok ya. Apa jawaban Bapak? Insya Allah. Insya Allah. Syaat adalah masih ya. Apa itu insya Allah? Jikalau dikehendaki Allah. Jikalau dikehendaki oleh Allah. Artinya kedatangannya itu besok, datangnya itu berarti dikehendaki Allah. Jadi kalau dia tidak datang berarti tidak dikehendaki Allah. Tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa kok tak jadi datang? Tak dikehendaki oleh Allah. Datang juga karena dikehendaki Allah. Tapi lain lagi insya Allah kita yang hari-harian. Datang kau besok, insya Allah lejang. Itu mengatakan malah tak jadi itu. Jamnya itu ya, Tidak lagi. jamnya itu wajar. Jamnya itu Apa? jamnya itu insya Allah jam. Jamnya itu tak ada Iya, insya Allah artinya. jang itu. Bahasa Jadi tahulah kita insya Allah itu apa? Udah bawa ini. Gimana Ada udah salah. jadi gitu. Iya, jamnya itu yang bilang Yang tak pakai jadi. jam itu insya Allah jangan. Nah, Iya, jam itu Karena jangan. menanjungkan tak jadi. Tidak jadi. Itulah insya Allah orang awam. Tapi kalau insya Allah orang bertauhid, memang betul-betul pasti datang. Tapi jika dikehendaki oleh Allah, aku betul-betul datang. Jika dikehendaki Allah. Allah datang juga ya. Kalau semalam kau bilang kan insya Allah. Oh berarti dia ini insya Allah itu berarti ke jadi ada insya Allah orang awam. Makanya ini insya Allah hari ini insya Allah orang awam itu insya Allah bertauhid. Jadi kalau insya Allah orang bertauhid, tidak sama dengan insya Allah orang awam. Kalau insya Allah orang awam itu tentu batal. ditambah dia gua Iya. bertambah. Karena dia membilangkan tidak, sogan, So kan, pasal itu apa? tampak selama ini insya Allah. Padahal Lain. mati udah tak datang lagi. iya. Bertambah Itu- pula lagi. Itu insya Allah orang awam itu. Insya Allah layo. Insya Allah lah ya. Ada lagi layo. Iya. Insya Allah layo. Insya Allah lah ya. Mau boleh tambah layo ni kan. Insya Allah lah ini Ah. lah ya. Itu tanda tak jadi lah itu. Ada ulangnya pula ya. Iya, ada layo. Layo ni tak ada. Tak jadi. Jadi kita bawa lagi kita. Hmm. Kita pun begitu juga lah. Jadi kau besok datang. Insya Allah lah jam. Jihok amak ya lagi ada. Insya Allah lah. Buat tambah lagi. Tidak kita yang sudah mulai tauhidnya itu tidak ikut. Tidak, ya. Iya. Insya Allah macam. Memang jawabannya juga cocok insya Allah. Cuma cara memasangkannya, cara memasangkannya satu bertauhid tapi tidak. Jadi kalau orang yang bertauhid mengatakan insya Allah itu memang betul-betul menunggu keputusan Allah lah. Gitu. Jadi apa itu namanya masyiah. Jadi di ayatul kursi ini ada masyiah, yaitu menunjukkan kehendak illa bima syaa, kecuali jikalau dikehendaki Allah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dah dapat kita lanjut Masuk kita sifat ke-18 ke-18. penetapan kursi bagi Allah dan ia adalah tempat kedua kaki. Ini udah dah. Lewat ini begitu. Maka aku mah hadis ini. Itu ya. Hah? Ada juga yang Kalau kayak itu itu. ini rincian begitu maksud Ini gua. rinciannya. Oh, Semua hampir juga membahas ini. coba cari dulu dia. Itu ya sifat ke-18 penetapan kursi bagi Allah dan ia adalah tempat kedua kaki. Iya. Itu aja. Iya, itu aja, cocok. Jadi baru di ayatul kursi ini penetapan kursi. Artinya apa? Allah punya kursi. Cuman kursi di kita sama kursi di Allah beda. Kursi di kita tempat duduk. Kalau kursi di ayatul kursi ini adalah tempat Kaki. kaki. Jangan bayang-bayangkan kayak karpet agak gitu. Jangan cakap begitu. Yang penting kursi tempat kaki Allah, ya udah.
Biasa lagi bahas gue. supaya jangan repot-repot gitu ya. Nambah-nambah. Nafsirkan. Iya. Udah. Jadi cerita kursi ya, ada lanjut. Sifat ke-19, Sifat yang ke-19. ke-20 dan ke-21, 19, 20 dan 21 1. ya dicakupnya terus. Penetapan keagungan, kekuatan dan kuasa bagi Allah dan kuasa bagi Allah. Keagungan, kekuatan dan kekuasaan ya. Bagi Allah. Jadi keagungan 19, kekuasaan 20, kekuatan 20, Puasa. kekuasaan 21. 1. Sekali apa kan dia? Udah nak bisa diingat tidak dia? Yang sifat 20 apa? 19. Keagungan ya? Kekuatan. Keagungan. Keagungan 20, Kekuatan. kekuatan 21. Kuasa. Kuasa. Mana ayatnya? Aku baca. Ayat. Ada situ. Firman Allah, Firman Allah. wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Sampai situ. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Maha luas. Coba terjemahkan. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan Langit dan bumi. bumi. Kursi Allah apa dari kursi Allah? Tempat berpijak kakinya Allah meliputi langit dan bumi. Itu membuat sebuah pernyataan itu adalah kekuasaan ya. Kekuasaan. Dari mana kata-kata kuasa? Yaitu meliputi. Baru kekuatan ya. Apa tadi? Nomor 20. Kekuatan. Kekuatan. Jadi di mana situ kata kuatnya itu kata-kata wasi'a kursiyuhus samawati, itu meliputi langit dan bumi. Baru yang berikutnya kekuasaan ya. Kekuasaan. Betul lah, dicakupnya itu. Dicakupnya. Jadi dengan kalimat wasi'a luas, arti luas itu mencakup gitu ya. Kursinya langit dan bumi. Sekaligus itu menceritakan kekuasaan, menceritakan kekuatan, menceritakan kekuasaan ya. Sekaligus dirangkupnya. Itu luar biasa juga nih sudah si pengarangnya ini, siapa ini. Sehingga dari kalimat wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh bisa 3 sifat yang muncul di sana. Bisa diungkapkan. Yang pertama tentang masalah kekuasaan. Keagungan. Apa tahu tadi? Keagungan. Agung. Kedua, kekuatan. Yang ketiga, kekuasaan. Dan tak ada memprotes. Tak ada yang komen. Berarti pas kan gitu kan. Masya Allah, kita nang malam ini cuma hanya membaca menerima. Kalau kita baikkan atau pula awak kan tak cocok atau kan. Ya udah, semasa dibaca kantung saya ini luar biasa kali. Di mana dapat kali itu kedua? Bawa pandai menceritakan dia di Tauhid wa Siti. Ya. Siti lah. Diterjemahan ke kalau doa sangat boleh. Jangan kau boleh bucak cerita bahasa Arab kau bilang. Oke saya telah aja lah yang apa kan. Udah masuk yang ke-22 ya. Sifat yang ke-22 ya. Ke-25 langsung. Iya. Ke-22 ya. Cepat pulang. Coba mati kemana? Iya, terus. Sifat ke-22, ke-23 dan ke-24. 22, 23, 24 pula ya. Kesempurnaan ilmunya, Kesempurnaan ilmunya, rahmatnya, penjagaannya. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan rahmat, dan kesempurnaan penjagaan. Jadi itu
Memang poin-poinnya itu tak bisa di rumah-rumah. Kalau ada di belakangnya jumlahnya 23 kan jumlah itu kan angka 22, 23, 24. Nah, jadi nggak bisa itu dibuat. Makanya kalau Anda Bapak catat hafal ini, jangan Bapak obah-obah. Sifat 22 apa? Yaitu tentang masalah ilmu. Sifat yang ke-23 Rahmat. rahmat. Nanti dalilnya. 24 apa? Penjagaan. Penjagaan. Enggak. Baca lanjut. Firman Allah ya. Firman Allah, Tenang. wala yauduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Pas baca saja. Iya, baik. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak merasa berat ya. Dan Allah tidak merasa berat menjaga keduanya. Menjaga Keduanya. keduanya. Seperti itu Pak ya. Iya, Allah tidak merasa berat menjaga keduanya. keduanya. Coba perhatikan kata-kata kalimat itu. Bisa 3 sifat yang muncul di sana. 3 sifat yang muncul. Kalimatnya wala ya'uduhu hifzuhuma. Terjemahannya Pak. Allah tidak merasa berat. Wala tidak. Jadi ternapi bagi Allah berat ya. Ternapi bagi Allah di situ berat. Dari mana kita tahu nabi itu adalah wala ya'udu dan tidak merasa berat. Hifzu memelihara. Hifzuhuma dari keduanya, langit dan bumi. Jadi di sana didapatkan yang pertama ilmu ya. Ilmu. Tidak merasa berat. Ada keterangan sih Pak? Tak ada lagi. Hah? Tak ada. Tak ada. Di sana didapatkan ilmunya, apalagi Rahmat ya. rahmatnya dan Penjagaan. penjagaannya. Ilmu di mana situ didapatkan kata-kata ilmu dari wala ya'uduhu hifzuhuma. Coba, bisa ilmu dari sana bisa muncul sifat. Tidak merasa berat. Siapa tidak merasa berat? Allah hifzuhuma oleh menjaganya. Tidak merasa berat menjaga keduanya. Mengapa bisa ada ilmu di sana? Coba, kenapa ada ilmu di sana? Tidak merasa berat menjaganya. Berarti menjaga sesuatu harus berdasarkan ilmu. Tak bisa Anda menjadi penjaga kalau Anda tidak berilmu. Harus Anda tahu apa yang Anda jaga. Harus Anda tahu. Kalau Anda tahu apa yang Anda jaga, maka Anda akan fokus kepada titik yang Anda jaga. Betul? Tapi ada juga nih Ustaz, jago malam kau sini ya. Enggak, pokoknya jago malam lah kau, tak perlu kau tanya tahu kau jago. Ada juga begitu kan Bang? Ada. Segenap itu. Sampai penjagonya 20 orang. Jadi penjago dan 20 orang itu bajago. Menjagokan, tak tahu dia tahap jagokan, pokoknya jagokan itu hak tuan itu. Udah. Si tuan juga bajago. Menjagokan apa pula tuannya? Penjago itu. Menjagokan penjago pula. Apa wah kalau dijagokan di penjago itu? Mencuri pula untuk Takut pula dia 20 orang itu mencuri. Di situ hebatnya. Akhirnya jadilah penjago malam bau. 21. Tapi tak tahu di 20 orang itu tuannya ini Jago. penjago. Jadi kalau Allah tak begitu, ya, tak seperti itu Allah. Jadi Allah menjagokan langit dan bumi. Dia tahu apa yang
Dijaganya. Yaitu apa? Hambanya alias makhluknya. Menjagokannya langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya. Nah, jadi kitanya si hamba menjago kadang-kadang tak tahu apa dijago. Ya, Al-Fatihah. Mana? Yes. Sudah ya. Jadi dia menjaga ya dengan ilmunya. Baru yang kedua sifat rahmat. Rahmat ya. Dari mana kita dapatkan sifat rahmat di sana? Bayangkan Allah menjaga dan bumi tidak merasa berat. Kenapa tidak merasa berat? Karena langit dan bumi adalah ciptaannya. Jadi dia menjaganya itu karena sayangnya apa sih rahmat? Kasih sayang. Jadi Tuhan menjaganya itu pertanda Tuhan memiliki kasih sayang. Udah dapat kan sifat yang kedua yaitu rahmat. Yang ketiga apa tadi? Penjagaan. Ya. Baru yang ketiga sifat penjagaan. Memang betul-betul dijaga Allah. Memang langsung kalimat hibdun. Hibdun apa artinya? Menjaga hafid. Menghafal Quran itu apa artinya? Habis itu Pak. Apa artinya hafid? Menghafal, menjaga bacaan Quran. Jadi hibdu menjaga. Langsung kalimat kata jaga di situ, ya kan? Nah, jadi ada di sana sifat penjagaan. Jadi memang Allah dijaga Allah. Bukan artinya jaga diri. Habis baterai kelar. Tekor dia. Pakai baterai. Pakai baterai. Tidak masalah. Kok sudah itu kan? Mati ya. Baterai itu. Kenapa tak ada dalam beli? Ada cek situ Pak Usi. Ada loh. Tersambung. Ada satu kayak sama tuh. Oh, berapa jas? Kesana aja. Di bahu. Di sana? Santai kali lah itu. Memang ada juga coknya begitu. Sampai. Cok cabung apa ya? Nampak juga lah kamera. Mohon maaf. Kemana masuk itu? Sini. Iklan dulu. Nampak pun. Duduk. Mohon maaf. Dulu di zaman-zaman nak lajang dulu kan menonton TV kan engkol mesin Robin, mesin bedong bin awal. Habis minyak film siang main. Tuh udah teh manis susu dibun. Sudah Ustaz. Tes sudah. Belum itu. Habis itu. Kayak bom. Iya. Dari tadi itu. Maaf. Masih dia. Masuk. Tes. Itu tak masuknya. Tunggu berisi. Jadi ingat aku berapa kali suhu dia baterai terbang.
Belum berisi itu. Belum berisi, belum lampunya hidup. Belum hidup speaker. Tes. Tidak dengan aku apa kali sonya ditahan baterai. Ada. Lupa Pak Juan nama tersekan. Oh, no gitu ya. Tidak udah coba dia enggak. Karena ada podium fokus Iya. kesehatan dari. Coba kita lanjutkan aja kan. Udah malam. Jangan. Hah? Lanjutkan. Lanjut. Iya, tak apa. Oke. Kita lanjutkan. Hifzuhuma. Jadi Allah tidak merasa berat menjaganya. Itu sifat yang ketiga, yaitu menunjukkan Bluetooth mode. menunjukkan sifat penjagaan ya, sifat penjagaan. No battery. Please charge. Ya. Tahan dia. Jadi Allah betul-betul menjaga. Jadi kalau kita dibikin jago malam, dari ujung-ujungnya tidur. Ujung-ujungnya tidur ya. Yang membangunkan kita tuan rumah itu pulang. Nah, selalu kejadian tuan rumah membangunkan. Mana dengar bahasa tuan rumah tak tidur. Ayah yang kau kau tu tuan rumah. Bertidur kau pulang lah kau begitu dia. Ya pak, baru jago dia. Jadi kalau Allah tidak, memang betul-betul tidak mengantuk dan tidak tidur dalam menjaga dan mengurusi makhluk. Itulah sifat Allah, nama Allah yang kemarin yaitu Al-Qayyum ya. Al-Qayyum ya. Ya, lanjut. Jadi 3 sifat ya dari kalimat wala ya'uduhu hifdzuhu ma'ama. Kalau misalnya kita termemudikan ini ya. Walaupun soal lagi itu. Jadi kalimat wala ya'uduhu hifdzuhuma. Berapa sifat yang didapatkan di sana? Ingat lagi itu ilmu, rahmat, dan penjagaan. Ada pernah baca. Ya Allah. Udah. Masuk yang ke-25. Sifat ke-25 penetapan ulu atau ketinggian bagi Allah. Penetapan tinggi ya. Iya. Penetapan tinggi. Jadi di sana ada menyatakan bahwasanya bagi Allah itu tinggi. Karena dia yang maha tinggi, yang maha tinggi ya. Karena dia yang maha tinggi. Kenapa ditetapkan tinggi bagi Allah? Karena dia yang maha tinggi. Jadi tidak akan ditetapkan kepada sesuatu tinggi jika dia tidak tinggi. Tapi ada juga yang cari itu supaya seorang hatinya kata kalau dia tinggi. Tingginya berapa kamu? Tinggi. Ini tidak dikatakan Allah tinggi karena dia memiliki maha tinggi. Jadi tinggi itu memang betul-betul dimilikinya. Pas macam tadi juga dikatakan Allah berilmu karena Allah memiliki ilmu. Jadi bukan kita dipaksakan. Nanti berilmu katakan berilmu. Ini Allah Ta'ala tinggi karena dia memiliki sifat maha tinggi. Itu sifat yang ke-25. Ditunjukkan oleh ada dalilnya. Wa huwal ali ya. Wa huwal ali. Lanjut. Berdasarkan firman-Nya wa huwal ali. Ali ya. Dan Allah Maha Tinggi. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi dengan zatnya dan bahwa tingginya Allah termasuk sifat zatiyah, azali dan abadi. Itu dia. Tempat itu anak pelan-pelan. Coba Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi. Nah itu ya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menetapkan bahwasanya Allah Maha Tinggi. Maha tinggi Allah. Allah Tuhan, nama Allah Tuhan yang kita sembah itu maha tinggi. Itu sudah kesepakatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Terus Maha Tinggi dengan zatnya. nah apa yang tinggi? Zatnya. Dengan zatnya. Zat Allah tinggi.
Maha tinggi Allah dengan zatnya. Terus. Dan bahwa tingginya Allah termasuk sifat zatiyah azali dan abadi. Maha tingginya Allah termasuk lah itu sifat Zatiyah jatiyah, azali dan ajali dan abadi. Hah? Abadi. Abadi. Ajali dan abadi. Azali dan abadi. Kemahatinggian Allah itu adalah sifat maha tingginya itu adalah bersifat jatiyah. Apa maksud bersifat jatiyah? Betul jatiyah. Zatiyah azali. Iya. Jatiyah itu tinggi. Yang sifatnya azali. Ya. Yang azali itu masa yang ada pada Allah Ta'ala. Masa. Yang abadi. Kalau kita tidak ajali dan tidak abadi, kita baharu. Hari ini bisa tinggi, besok pendek. Rendah, hina. Allah tidak. Jadi kalau dikatakan azali, kemahatinggiannya tidak diawali dari rendah baru tinggi. Itu dimaksud dengan azali. Abadi, tidak berakhir. Bisa dipahami? Insya Allah. Sekali lagi. Udah. Tinggi tidak Allah. Dengan apa tingginya? Sifat zat dan sifatnya. Zatnya tingginya itu adalah bersifat Zatiyah. jatiyah. Memang jadi itu maha tinggi. Zatiyah. Jatiyah. Ya, bukan yang ditinggi-tinggikan. Tapi memang ya. Dan tingginya itu ajali. Tidak diawali dengan pendek baru tinggi. Paham maksudnya ajali? Dan abadi. Dan tak boleh bakal pendek. Apa maksudnya abadi? Abada. Apa maksudnya abada? Selama-lamanya. Berarti tidak berakhir. Bisa Bang Pi dimaksud dengan ajali? Jatiyah yang ajali dan abadi. Maha tingginya itu bersifat jatiyah yang ajali dan abadi. Bisa Bang Juanda? Jadi kalau kata-kata azali dan abadi berarti tidak diawali pendek baru tinggi. Udah tinggi lama-lama tidak. Kenapa? Karena ada kata abadi, abada. Berarti dia selama-lamanya tinggi. Tinggi dan tak berawal pula tingginya. Dulu ini mula-mulanya apa ini? Apa namanya? Tinggi dan bawah. Iya dulu. Ini. Nah, itu tidak ajali. Itu baru.